wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari sebelum kita awali pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pelajaran PJOK setelah minggu yang lalu. Materi kita adalah bola kecil ya? Ya. Kasti ya kemarin ya? Ya. Untuk pertemuan kali ini nanti kita coba bahas adalah ibu dari semua cabang olahraga. Apa itu ibu dari semua cabang olahraga? Atletik. Nanti kita akan mendalami atau bisa dibilang kita akan belajar mengenai atletik. Oke, sebelumnya saya absen dulu. Agnes, Almaira, Alin, Amanda. Atletik adalah ibu dari segala macam olahraga, mulai dari lari, lempar, lompat, lalu ada tolak juga, seperti itu. Bahasan kita akan lompat jauh. Lompat jauh ada beberapa gaya. Salah satunya adalah gaya jongkok. Nah, nanti tujuan dari pembelajaran kita di pagi hari ini adalah menganalisa gerakan teknik dasar lompat jauh gaya jongkok mulai dari awalan, tolakan, melayang di udara, mendarat dengan menghasilkan gerakan yang efektif. Selain itu nantinya kita akan juga menggabungkan rangkaian lompat jauh gaya jongkok untuk menghasilkan gerakan yang efektif dengan benar, percaya diri, tanggung jawab, dan mandiri. Yuk kita yel-yel dulu yuk. SMK bisa. SMK bisa. SMK Koperasi lebih semangat lagi. SMK bisa. SMK bisa. Tangan. Ada yang mau ditanyakan tentang lompat jauh gaya jongkok? Belum? Belum. Oke. Bagikan lembar kerja dulu. Saya bagi menjadi 4 kelompok. Agnes, Almaira, Alin, sama Amanda jadi 1 kelompok. Silahkan membentuk 1 kelompok. Terus Syafa, Andika, Aurel, Chelsea, lalu Danis, Putri, Muhammad, Bayu, Naili, lalu Marcel, Raisa, Salma, sama Raka. Silahkan browsing dulu mengenai lompat jauh gaya jongkok. Di situ di LKPD lembar kerjanya sudah ada keterangannya. Jadi kalian saya minta untuk mencari atau menganalisa gerakan mulai dari awalan, tolakan, melayang di udara, sama pendaratan. Lalu habis itu kalian juga nantinya menganalisa kesalahan-kesalahan yang terjadi. Gimana? Menganalisa gerakan lompat jauh mulai dari awalan, tolakan, melayang di udara, sama pendaratan. Tahu? Pengertiannya, Pak. Langkahnya, caranya apa aja sih? Awalan. Jadi awalan lompat jauh itu seperti apa? Mulai dari lari, larinya itu posisinya gimana? Jalannya atau gerakannya tangan seperti apa? Langkahnya seperti apa? Lalu nanti ditolakan, tolakan yang digunakan itu seperti apa? Nanti kita bahas bareng-bareng. Oke? Gimana? Terus? Iya, nanti ini dikerjakan, nanti pakai di sini, di sebaliknya juga bisa. Boleh? Jadi sekarang itu ya, Rere?
ini apa, dianalisa gerakannya mulai dari awalan, tolakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Gimana? Langsung ditulis dong. Yuk sambil dilihat yuk. Yuk sambil dilihat. Tuh gerakan lompat jauh. Tuh dilihat awalannya seperti apa. Kalau dari gambar atau dari video kan seperti itu videonya. Jelas Putri? Gitu. Ya, diskusi gitu, betul. Yang lain juga bantuin ngerjain. Ayo yang ini madep ke sana. Dikerjain dong bareng-bareng. Kelompoknya nah, silahkan ditulis. Jadi besok minggu depan ketika kita praktek sudah tahu kesalahan apa yang tidak boleh dilakukan. Itu lagi. Kenapa? Iya. Nih melayangnya ini. Melayang dan mendarat kesalahannya. Yang sering kayak gini dan nggak boleh. Nah, itu yang nggak sangat-sangat bisa dibilang dilarang sih. Nah, kenapa? Kok kakinya nggak lurus? Apa? Apa? Iya, jatuh ke belakang. Jadi mengurangi total atau jarak yang didapat. Itu melayang sama mendarat. Yuk, dikerjakan. Ya. Itu langkahnya seperti apa? Gerakannya tadi. Terus yang ini kesalahan. Oke, kelompok yang sudah tunjuk tangan 1, 2, 3. Oke. Sudah, kalau sudah
Silakan menghadap ke depan lagi. Kita bahas bareng-bareng, kita presentasikan per kelompok. Nah, gitu nggak apa-apa. Yuk, kelompoknya Marcel. Nanti kalau ada yang mau tanya, silahkan bertanya. Tunjukkan tangan. Nanti kalau kelompoknya Marcel tidak bisa menjawab, kelompok yang lain bisa bantu, silakan dibantu. Perkenalkan dari kelompok berapa? Kelompok 4. Ya, yuk, Bandar, suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mau presentasikan Bapak. Iya, Bandar. Mau presentasikan dari tugas olahraga yang baru kita kerjakan. Jadi untuk pertama adalah awalan. Jarak untuk awalan 20 sampai 40 meter dari sikap pertama, dan lari dengan kencang tidak menambah. Lari dengan kencang tidak merubah langkah tambah kecepatan, tapi langkahnya tetap. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 4, betul ya? Mengenai awalan. Dari kelompok 4 mengatakan kalau awalan itu yang benar atau yang baik mulai dari jaraknya 40 sampai berapa, Mas? 20 sampai 40 meter. Dengan kecepatan yang semakin cepat ya, langkahnya konstan. Ada yang mau menyanggah atau ada yang mau menambahkan dari kelompok 1, 2, atau 3 mengenai awalan? Menambahkan Pak. Dari kelompok berapa? Tunjuk tangan. Kelompok 1. Apa tambahannya? Dilakukan dengan berlari dengan sekuat tenaga agar mendapatkan dorongan badan ketika berada di udara dan Berarti tambahannya apa? Berlari dengan sekuat tenaga untuk menghasilkan dorongan. Betul? Oh ya. Ada tambahan dari kelompok yang lain? Nggak ada. Kelompok 4 nanti ditambah lagi ya jawabannya, biar besok ketika praktek hasilnya maksimal. Sudah? Ada tambahan lagi dari kelompok 2? Nggak ada. Yuk ditutup dari kelompok 4. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu dong dari kelompok 4. Selanjutnya kelompok 2 dulu deh. Kelompok 2 mengenai tolakan. Yuk. Sama sekalian kesalahan yang terjadi ketika melakukan tolakan. Siapa yang ngomong? Siapa yang mau berbicara? Kenceng ya suaranya ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pengertian tolakan adalah tolakan atau take off dilakukan menjelang gerakan melompat atau sebelum melayang di udara dan sesudah awalan. Dan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan pada latihan lompat jauh. Yang pertama lari bijak, yang kedua kelebihan lompatan, yang ketiga kaki kurang diangkat saat melakukan pendaratan. Sudah, Pak? Sudah? Ada yang mau menambahkan mengenai tolakan? Kayaknya tadi kelompoknya Putri. Ya, saya mau menambahkan. Ya. Tolakan adalah menggunakan tumpukan kaki yang kuat, baik kanan maupun kiri. Sudut kakinya adalah 45 derajat. Betul. Jadi jawaban dari kelompok
kelompoknya berapa? 2 ya? Dari kelompok 2 ada tambahan dari kelompok 3, kelompoknya Putri. Ketika melakukan tolakan itu digunakan dengan atau menggunakan dengan satu kaki yang paling kuat. Lalu si Putri juga menambahkan untuk sudut tolakan itu adalah 45 derajat sehingga menghasilkan parabol atau tolakan atau daya untuk sampai ke atas maksimal dan nantinya turunnya juga akan lebih jauh. Itu nanti hasilnya lebih efektif seperti tujuan tadi. Ada lagi kelompok yang lain mau menambahkan? Kelompoknya Agnes mau menambahkan mengenai tolakan? Ada lagi? Kelompok 2 mau menambahkan lagi enggak? Atau mau menyanggah kata-kata dari kelompok yang sudah memberikan masukan? Ya, Cukup? terima kasih teman-teman yang sudah memberikan masukan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1 deh. Kelompok 1 mengenai melayang. Oke, baik teman-teman, kita akan mempresentasikan budaya melayang. Budaya melayang dalam lompat jauh adalah gerakan melayang udara ketika posisi seluruh tubuh lepas dari lantai, mengayunkan kaki ke belakang dengan kuat ke arah atas dan menekuk dengan lutut kaki yang bersiap. Dengan lutut yang Siap, gimana Pak? gimana? Oh, berarti besok bisa ya prakteknya ya? Bisa. Jadi tadi dikatakan oleh kelompoknya Agnes, kelompok berapa? 1 ya. Ketika melayang di udara itu kakinya bersiap ya, berarti ya. Di atas ya. Jadi lompat jauh itu kan untuk gaya. Gaya dalam lompat jauh itu ketika saat melayang di udara ada gaya jongkok, berarti kakinya saat melayang di udara itu sudah dalam posisi menekuk. Ada gaya menggantung, itu kakinya menggantung dan tangannya ke atas, mengayun. Ada lagi gaya berjalan di udara. Berjalan di udara itu ketika habis tolakan dia di atas waktu melayang itu kakinya bergerak, mengayun. Seperti itu, seperti kita berjalan. Ada kelompok yang mau menambahkan mengenai gerakan atau waktu melayang di udara? Kelompoknya Putri? Kelompoknya Chelsea? Cukup? Sama? Oke, sama. Terus kesalahan waktu melayang di udara itu apa aja sih? Kan melayang itu langsung tiduran. Posisi langsung berbaring. Oh. Jatuh ke belakang, kaki jatuh di depan, lalu mendarat dengan pantat. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1 telah mempresentasikan mengenai melayang. Untuk kelompok terakhir yang paling sensasional, kelompoknya Putri, Bayu dan kawan-kawan. Yuk silakan maju ke depan untuk membahas mengenai pendaratan. Pendaratan. Ya, Pak. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang posisi pendaratan yang baik. Posisi pendaratan yang baik adalah dalam posisi melayang kedua kaki hampir diluruskan. Posisi pendaratan adalah jongkok dan tangan di depan, jatuhnya harus ke depan. Ya, Pak. Sudah? Ada kelompok yang mau menambahkan? Yuk, kelompoknya 1 ya, kelompok 1 menambahkan. Lompat jauh itu dilakukan dengan kedua kaki secara bersamaan dengan perkenaan tumit terlebih dahulu. Betul. Harus menyentuh lantai. Cakep. Dan kaki lurus dan jangan menekuk agar tidak terjadi. Kaki lurus dan jangan menekuk. Ya. Apanya? Itu telapak kaki. Oh, telapak kakinya. Ya. Nempel gitu ya, secara bersamaan. Ya. Sudah cukup. Sudah cukup dari kelompok 1 tambahannya? Betul banget, seperti itu yang dikatakan kelompok 1. Nanti mungkin bisa ditambahkan untuk jawaban dari kelompoknya Putri supaya hasilnya lebih baik untuk besok. Ada tambahan lagi dari kelompoknya Chelsea? Nggak ada? Put, itu tadi tambahan dari kelompok 1 dari siapa namanya, Mbak? Almaira, betul. Terus kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan pendaratan. Biasanya jatuh ke belakang. Jatuh ke belakang sehingga tidak pas dalam melakukan pendaratan. ya akibatnya tiduran. Setelah tertidur, Posisinya itu ketika diukur jaraknya beda. menjadi Kurang. mengurangi hitungan. Tuh, terus apa lagi? Dan itu aja. Jatuh ke depan. Ya, jatuh. Benar dengan pantat juga kan. Mendarat dengan pantat. Tepuk tangan untuk kelompok berapa sih? 3 ya. Terima kasih atas tambahannya, teman-teman. Sekian dari kelompok 3. Belajar kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Oke. Kesimpulannya setelah kita melakukan tadi melakukan presentasi per kelompok dan pergerakan, dapat disimpulkan mulai dari awalan, tolakan, melayang, dan mendarat itu harus runtut. Dari awal itu larinya harus kencang supaya tadi apa, Mbak? Dorongan badan. Betul, Almaira. Ada dorongan ketika lari. Langkahnya harus stabil, konstan, tidak boleh merubah langkah. Sampai di depan balok lompatan dirubah langkahnya. Atau nanti diperpanjang langkahnya atau diperpendek langkahnya. Itu nanti akan mengakibatkan gerakannya atau ketika melakukan lompatan, tolakan itu hasilnya tidak maksimal. Jadi larinya harus kencang, lalu menolak, menumpu dengan satu kaki yang paling kuat. Yang paling kuat boleh menggunakan kaki kanan, boleh menggunakan kaki kiri. Kembali lagi, mana yang paling kuat? Membentuk sudut tolakan berapa? 45 derajat itu adalah sudut yang paling efektif untuk menghasilkan jarak yang jauh. Kalau terlalu pendek, nanti juga jaraknya akan pendek. Terlalu tinggi lompatannya, juga nanti hasilnya juga tidak maksimal, tidak bisa sejauh ke sudut 45 derajat. Saat melayang, diusahakan kakinya sudah mulai di atas ketika jongkok. Ketika gaya jongkok, kakinya sudah menekuk, kaki sudah posisi dalam keadaan jongkok,
supaya nanti jatuhnya juga akan lebih jauh sampai ke tanahnya. Jadi besok nggak ada lagi yang ketika disuruh lompat jauh setelah melakukan tolakan kakinya masih lurus, jadi nggak ada bentuk yang menjongkok, itu nggak ada, kayak kelinci, betul seperti itu. Setelah tolakan melayang di udara, gerakan melayang di udara tadi sudah sesuai gayanya, misal gaya jongkok ya jongkok, gaya menggantung ya menggantung, gaya berjalan di udara juga kakinya bergerak sampai nanti pendaratan dengan menggunakan tumit kaki. Dengan menggunakan berapa kaki, Nduk? Berapa kaki? 2 kaki. 2 kaki secara bersamaan, betul. 2 kaki secara bersamaan. Terus tangannya diayunkan ke depan sehingga hasilnya atau jatuhnya tidak mundur ke belakang, berat badan dibawa ke depan. Seperti itu. Ada pertanyaan mengenai lompat jauh gaya jongkok? Nggak ada. Oke, sebagai penutup, jangan sampai kalian di kehidupan sehari-hari nanti mengalami hal seperti ini. Bagus, pakaiannya udah bagus, melompat di sungai, di sawah, hasilnya seperti itu. Kan nggak lucu ya? Harusnya lompatnya dengan 1 kaki terus mendaratnya dengan 2. Itu tadi dengan 1. Oke. Oke, seperti itu pelajaran kita pagi ini. Silahkan lembar kerjanya dikumpulkan. Terima kasih. Terima kasih kelompok 4, kelompok 3, terima kasih. Kita praktekkan untuk minggu depan lompat jauh gaya jongkok. Dipelajari lagi nantinya setelah apa yang kita pelajari di pagi hari ini, bisa sambil lihat YouTube, bisa sambil browsing. Jangan sampai terjadi seperti itu tadi. Jelas? Oke, mari kita tutup pelajaran pada pagi hari ini. Putri. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, silahkan boleh pindah ke kelas masing-masing. Ya.